Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Contoh, larutan garam. Nah, larutan garam ini berarti campuran homogen antara garam sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Kemudian contoh yang lain misal larutan gula. Berarti campuran antara gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Larutan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit, adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ternyata suatu larutan elektrolit dapat hantar listrik karena dalam larutan tersebut terkandung ion-ion yang bergerak bebas. Makin banyak ion yang terdapat dalam larutan, maka makin kuat daya hantar listriknya. Jadi, larutan elektrolit terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama disebut larutan elektrolit kuat, berarti daya hantar listriknya kuat karena mengandung banyak ion. Dan ada larutan elektrolit lemah, berarti daya hantar listriknya lemah karena ionnya sedikit. Nah, untuk non-elektrolit karena tidak dapat hantar listrik berarti tidak mengandung ion. Oke, jelas ya. Sekarang kita akan bahas perbedaan lain antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang pertama adalah berdasarkan alat uji elektrolit. Jika larutan elektrolit kuat, kita uji pada alat elektrolit, maka akan menyebabkan lampu menyala dan ada gelembung gas yang banyak. Kemudian, jika yang diuji adalah larutan elektrolit lemah, kemungkinan yang terjadi adalah lampu menyala atau tidak menyala, tetapi tetap ada sedikit gelembung gas. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit akan menyebabkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada alat uji elektrolit. Perbedaan yang kedua, zat terlarut dalam larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna. Salah satunya, contohnya adalah HCl. Jadi, HCl dalam larutannya akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, reaksinya ini disebut juga dengan reaksi irreversible. Nah, untuk larutan lemah, elektrolit lemah, zat terlarut hanya terionisasi sebagian. Contoh, larutan CH3COOH dalam larutannya tidak semuanya berubah menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Jadi masih ada yang terdapat dalam bentuk molekul CH3COOH. Reaksinya disebut juga dengan reaksi irreversible. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, zat terlarut di dalam larutannya tidak mengalami ionisasi. Lanjut ke perbedaan berikutnya. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Artinya, jumlah mol yang terionisasi itu sama dengan jumlah mol mula-mula. Sedangkan larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi atau alfa lebih dari 0 atau kurang dari 1. Nah, ini menunjukkan
mol terionisasi lebih kecil dari mol mula-mula. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, karena tidak terionisasi, maka derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0. Artinya, mol terionisasi juga sama dengan 0. Lanjut sekarang untuk contoh larutan elektrolit kuat, bisa berasal dari larutan asam kuat seperti HCl, HNO3, yang bisa berasal dari basa kuat seperti NaOH dan KOH, dan berasal dari garam seperti larutan NaCl, KCl, dan lain-lain. Larutan elektrolit lemah berasal dari larutan asam lemah seperti CH3COOH dan larutan basa lemah seperti AlOH3. Sedangkan yang termasuk larutan non-elektrolit adalah larutan dari senyawa kovalen nonpolar seperti larutan urea atau glukosa. CO, NH22, C6H12O6. Sekian perbedaan dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit.